Halo, selamat malam. Berjumpa. Berharap sekali Anda sekalian bersama keluarga selalu dalam keadaan sehat, sukses selalu dalam setiap aktivitasnya. Kawan, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sebuah cerita buat kawan-kawan semua. Mudah-mudahan perjalanan hidup ini dari perjalanan saya bisa menjadi satu cerita, bisa menambah satu pengalaman agar kawan-kawan semua yang kali ini masih berawal dari satu perjalanan hidup agar tidak seperti saya. Tetapi saya bersyukur sama Tuhan, kali ini saya masih begitu sehat dan kuat. Berawal kami akan cerita, kita awali dari SD. Tahun 73 saya keluar. Terus saya masuk di sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Ngawi. Lulus tahun 76. Di pertengahan 77 tambah setengah bulan, tambah 6 bulan. Terus akhirnya saya lulus masuk di Semea Kosgoro. Jalan waktu sampai tahun 79, jadi 76, 77 terus 8 pertengahan masuk di 9. Saya baru sekolah kelas 1 waktu itu. Tidak diinginkan, terus saya harus putus di tengah jalan. Waktu itu saya sekolah di SMA Semea Kosgoro Ngawi. Setiap bulan untuk membayar iuran SPP itu Rp750. Kalau nggak salah saya ingatnya itu setiap bulan saya selalu kepada orang tua itu menanyakan, Pak, ini mau akhir bulan Pak ini mau bayar, tidak bisa bayar sampai hampir 6 bulan. Masuk 9 itu setiap saya tagih untuk bayar itu. Itu kasihan saya menurut orang tua itu, begitu susahnya, hanya uang segitu tapi tidak bisa bayar. Kalau nggak salah dulu 75 perak, Rp75. Terus sampai 10 bulan saya nggak bisa bayar. Akhirnya saya dapat suara yang tidak mengenakan tentunya. Orang tua ya mungkin nggak tahu kenapa. Sudah, kalau gitu nggak sekolah aja, Bapak nggak punya biaya dan sebagainya, keluar aja. Waduh, saya dalam hati merasa sedih sekali. Kalau buat orang tua juga tidak punya, itu saya juga kehidupan pas-pasan. Sebenarnya sekolah di SMA di Semea itu aja, seragam itu nggak salah dulu ada putih, ada di putih untuk hari Senin itu untuk upacara, terus abu-abu putih untuk di Selasa Rabu, terus Jumat Sabtu itu pramuka sama putih. Nah, saya punya seragam hanya satu, abu-abu sama putih. Setiap itu aja saya begitu sedih waktu saya sekolah.
Akhirnya bapak bilang nggak usah sekolah, itu akhirnya keluar. Tiap hari, tiap malam selalu begadang pulang, bapak marah-marah. Yang suatu saat saya berpikir, gimana ini saya terus itu nantinya ke gimana. Akhirnya ada ajakan teman-teman saya, itu Nano, itu namanya Nano. Akhirnya saya berdua pergi kemana ini, Surabaya. Saya belum tahu itu. Pokoknya nanti sana jalan-jalan nyari kerjaan. Akhirnya jalan-jalan nyari kerjaan, ketemu di jalan apa itu, Ngegel Jaya Selatan. Itu dekat apa itu, pembuangan sampah itu. Seberangnya sebelah di sebelah utaranya itu taman pembuangan sampah di daerah ini Ngegel Jaya Selatan. Itu di Nginden itu pembuangan itu sekarang itu sudah jadi terminal itu pembuangan sampah. Di situ itu saya bekerja di proyek Apotek Budi di Jalan Ngegel Jaya Selatan itu. Sekarang masih ada Apotek Budi. Di situ perjuangan saya. Awal saya berjalan berbulan-bulan, setiap malam saya harus mencari tambahan untuk tambahan makan. Kalau hanya ngandelin gaji saya kira nggak cukup. Akhirnya setiap malam saya menumbuk batu bata itu untuk campuran adukan waktu itu kapur sama pasir, terus dicampur bata. Terus dalam pikiran saya mungkin semen waktu itu masih terlalu mahal, jadi ngirit biaya itu dipakai bata itu. Akhirnya saya tahun 79 itu waktu itu bekerja tiap malam, ada dapatnya satu kaleng itu apa itu tempat yang kotak itu setinggi kira-kira. Itu saya di situ tiap malam itu satu kaleng itu ditukar uang 75 perak. Akhirnya saya berjuang di situ tiap malam melakukan itu. Ya lumayan lah untuk tambahan untuk makan. Waktu itu saya masih ingat makan sepiringnya dulu 25 perak. Berapa ya? Iya mungkin saya ingat tuh masih murah waktu. Nah berjalannya waktu pada kira-kira bulan-bulan September itu saya ada permasalahan. Nama Madura itu dari Pasuruan itu sering ledek saya. Namanya orang diledek, dikatain itu kan tersinggung. Terus saat berantem dia kalah sama saya, hajar. Terus enggak berapa waktu sesaat itu malam dia pulang. Kira-kira sebulan dia pulang. Terus ada bulan-bulan setiap Oktober itu, bulan Oktober itu saya pas malam-malam melilir itu dia datang. Saya lihat dia ngeluarin celurit itu. Saya ngumpet pagi hari itu. Saya pergi rencana untuk ngamang teman saya langsung cabut nyariin kakek saya. Itu saya ternyata di PT Sriwijaya di daerah Purwodadi di Surabaya Utara. Sedangkan di Ngegel Jaya Selatan itu sekarang nggak salah di Surabaya Selatan. Jadi saya malam pagi itu saya nyari sampai jam 10 siang.
Nah, di Pelabuhan Perak itu kebetulan di daerah Jamrut itu ada tempat parkir, ada Sriwijaya. Wah, itu PT Sriwijaya. Terus saya akhirnya mendekat. Saya tanya, Pak, mungkin Bapak kenal dengan namanya Mas Joko? Oh, dia ada. Mungkin nanti bisa datang ke sini. Juga mungkin parkir di sini karena mencari orderan kembali. Akhirnya saya tunggu-tunggu tidak datang. Terus akhirnya Bapak itu informasi saya, oh, Joko ada di DL di Berlian sana. Di DL itu mana Pak? Itu di Pelawat Kurung itu masuk ada pelabuhan di sana. Nggak bisa saya ikut Pak, nanti itu ke sana Pak, saya nggak begitu tahu. Akhirnya saya ikut sama waktu itu nggak salah Pak Arif itu. Terus saya ikut Pak Arif itu masuk ke sana, benar kelihatan mobil putih Sriwijaya, terus sampai putih apa merah itu, terus juga sumber rezeki skala di situ ada kumpul di DL. Akhirnya saya ketemu dengan kakak saya, waktu itu masih ngenek dia, akhirnya saya ikut sama dia. Pada saat itu kejadian ada yang mengambil satu karung berasnya dia. Nah, ribut itu akhirnya ribut bisa diberikan itu apa tuh berasnya. Akhirnya sudah pergi ke mobil truk itu sudah penuh, akhirnya jalan kirim ke daerah Sidoarjo Buduran sana. Kebetulan saya juga senang bisa ketemu. Kalau saya tahun 79 itu sampai sering ikut, saya akhirnya bisa diberikan pekerjaan, diberikan kepada seorang juga sopir itu Pak Sis. Waktu itu saya pertama mau ikut mobil itu bulan akhir, terus saya hampir 1 tahun saya ikut di mobil truk itu. Waktu itu membawa truk Ford tahun berapa itu yang style 1 itu. Akhirnya saya ikut dia juga, bisa jalan sampai di Buduran Terjo, membawa semen dan sebagainya, sama aspal. Ya, liku-liku perjuangan di Kenek itu berat sekali, tapi karena saya minat sekali menjadi sopir, akhirnya saya ikut kuat sampai hampir 1 tahun itu. Saya setiap jalan ke luar kota pulang saya suruh bawa, jadi semakin lancar saya. Karena pada saat pertama itu terus bilang mau nyopir enggak, kalau mau nyopir ya udah bawa aja, tapi dengan syarat jangan ceroboh, belajar yang rapi. Jadi pertama kalau Anda itu sudah bagus, belajar itu bagus, tidak ninggol, tidak kenapa, nanti nyopir lebih bagus. Jadi berjalan. Satu kali saya ikut bawa itu di truk itu bongkar semen, muat semen di daerah Kalimas sana, itu ada stasiun semen. Itu muat itu dibawa ke pelabuhan. Kebetulan saya tahu supir itu kemana, sebelah supir itu, kakak saya itu dan suruh mundur. Akhirnya saya merasa sudah bisa, saya undurkan. Nggak tahu spion kecantol, ya itu perjuangan saya. Udah situ tahun 80 awal saya bersama teman-teman itu diajak pergi ke Malang untuk beli SIM. Ceritanya beli itu SIM itu melalui tes harus dibeli 23.000. Jadi saya bisa punya SIM.
tapi masih serep-serep di nggak jangan naik tapi serep-serep nyopir. Nah, akhirnya kakak saya dapat pekerja, sudah dapat pegangan mobil, perjalanan terus akhirnya saya mendapatkan pegangan bawa truk saya itu. Perjalanan saya berjalan tahun 82 saya itu muat mebel itu dibawa ke pelabuhan. Nah, di perjalanan di Perak Barat sana itu ada anak kecil bawa sepeda dari Perak Timur itu memotong taman terus nyebrang ke Perak Barat. Pas saya lagi banter-banternya dari sana, untung saya masih dapat menghindar, anak juga kena, akhirnya saya terjang sepedanya. Nah, sepedanya itu satunya melindas, kan bundar itu sepeda itu, rodanya separuh itu, saya lindas separuh mengenai anak itu. Akhirnya terjadi keributan di situ, dikumpul pada Madura, nanyain sopirnya, ada bahasa Madura, sopir kemah sopir kalau tahu kak. Terus saya diam-diam saya ngangkat anak itu, terus saya menyetop mobil angkatan laut. Pak, tolong Pak, mau bawa ke rumah sakit PHC, rumah sakit pelabuhan yang ada di Barat Timur. Akhirnya bawa ke sana, terus saya nggak ada biaya, saya pulang, terus saya nemuin di orang tuanya juga ultimatum segala, bawa pedang itu. Saya akhirnya mau menandatangani dengan biaya sebenarnya. Akhirnya saya mencari uang itu di rumah, pulang garasi, nggak berhasil. Terus saya suatu kali nggak berhasil, saya terus sama di PT Sriwijaya itu saya nggak berhasil, karena saya keluar pur sudah nggak bertanggung jawab lagi, sebenarnya nggak punya biaya untuk anak muda, jangan lagi dapat uangnya habis terus saya lari pergi pulang kampung. Terus saya pergi ke Jakarta. Saya ingat waktu itu saya ke paman saya Pak Ali Sarono di Jakarta sana, 82. Terus saya diajak kerja menjadi kerani di PT Ujung 5 di Priok sana, tahun 81 akar 82 itu. Akhirnya saya ikut di sana. Terus akhirnya namanya temperamen saya juga senang bertengkar sama orang. Akhirnya saya juga ketemu. Waktu itu saya kerani kedelai, bongkar kedelai mobil. Jadi saya sebagai kerani menghitung bijiannya karung itu. Jadi saya ada orang-orang dari Banten itu ngambil itu di Sobei, karena saya tahu, saya bilangnya nggak tahu, saya dipukul, saya ajar, dia talas sama saya akhirnya dikeroyok, saya kabur juga ke PT Ujung 5, lewat belakang saya keluar, naik bis jurusan Mangun Priok itu, Maya Sari Bakti itu, nomor nggak salah nomor berapa itu, nomor 50 atau berapa itu. Itu saya kira pulang dimarahin sama balik anaknya. Akhirnya saya pulang kampung. Akhirnya saya nebeng 82 itu saya mobil yang saya ikutin itu
turun berhenti di daerah Cirebon itu. Jadi saya pernah naik mobil trailer di perempatan Palimanan. Saya naik trailer yang bawa kabel, membawa kabel 5 kalau salah itu, membawa 3 berapa itu. Akhirnya saya ikut itu. Dia berhenti di Brebes, tempatnya mangkal ambulan yang lewat dari situ, berhentinya makan di situ. Nah, ketika saya waktu itu mau pulang, bagaimana? Nah, terus saya berhenti sesaat. Akhirnya ada mobil truk bawa beras itu, dia jalan. Saya ikut diam-diam dari belakang. Untuk mobil HI Semarang, naik aja sampai di perempatan Tegal itu dia bukan lurus, dia belok ke kiri ke arah Purwokerto. Waduh, bingung saya ini, turun ya, loncat. Saya jalan kaki saat di perempatan sana, lihat ada mobil merah, saya tergandeng. Akhirnya saya jalan naik belakang, saya nggak mikir itu dikira bajing lagi, tengah-tengah pokoknya saya naik aja, diem. Kira-kira jam 10 siang itu di daerah Tegal itu tahun 82 itu. Sejalan saya masih ada kasus misterius itu, saya naik itu takut itu nanti jadi masalah. Lalu saya dengan Tuhan, doanya itu sebatas Tuhan tolong saya pulang. Kalau saya berangkat sampai di Semarang itu, dia berhenti di daerah Jalan Bawen itu, Bawen apa ya itu, di utara, di atas Semarang itu, Jatingaleh itu ada pom bensin. Akhirnya berhenti dia, terus saya turun. Pak, ini nggak pulang, Pak? Oh, enggak, ini pulang besok pagi aja, ini tidur dulu. Waduh, saya mau pulang, apa dari ikut, kok diem aja, dari mana? Dari Tegal perempatan tadi. Terus saya nunjukin saya punya SIM waktu itu, dikasih uang sedikit, itu pulang aja. Kalau nggak salah saya dikasih uang 100.000 itu berapa itu, masih ongkosnya 3.000 sampai di Solo itu. Akhirnya saya naik sampai Solo operasi Ngawi, waktu itu masih ongkos 1.000 berapa itu. Terus sampai di Ngawi jam